Halo. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita beribadah pada hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Dan adik-adik harus tetap bersukacita meskipun Natal kemarin gak seperti biasa kita kumpul di gereja. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan untuk membuka ibadah pada hari ini. Mari kakak-kakak yuk. Ya kita berdiri semua sambil goyang ya. Lagunya senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang semuanya adik-adik? Senang. Pasti senang kita bisa beribadah pada hari ini. Di rumah adik-adik, di Natal ini di bulan Desember, ada yang punya seperti ini? Ada kakak. Kak Dorcas ada? Ada. Sudah dipasang semuanya ya? Sudah. Yakin kakak, tuh adik-adik di belakangnya tuh, kakak lihat tuh di sana ada yang pasang pohon terang. Nah, kita memuji nama Tuhan yuk dengan lagu Pohon Terang. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Lilinmu bernyala terus, menerangi kita semua. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Lilinmu bernyala terus, menerangi kita semua. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Seneng banget, pohon terang indah, pasti banyak tuh. Ini, seperti ini, banyak sekali hiasan-hiasannya ya kakak-kakak ya. Ya, Hati kita yang selalu dihiasi apa Kak Catur? hiasi sukacita dan kasih. Ya adik-adik, kita masuk di firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Catur. Oh iya, kita buka dulu. Doa sebelum kita mulai ibadah lagi. Iya. Nah, jadi kita Iya mau Kak berdoa dulu ya Catur Kak mau Catur. cepet-cepet dengar firman karena sudah seminggu Kak Dorcas, Kak Heni, Kak Dorcas ya udah seminggu nggak dengerin. Tapi kemarin ikut kok ibadah duduk sama orang tua. Ya kita berdoa untuk membuka ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak. Ini anak-anakmu Bapak, mengucapkan puji dan syukur karena penyertaan-Mu di sepekan yang telah kami lewati hingga pada pagi yang indah ini
bersama adik-adik layan kami, bersama kakak-kakak yang ada di sini. Kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sertai kami pada ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Ya Bapa, terima kasih Bapak, sukacita selalu ada di hati kami bersama dengan adik-adik layan kami. Meskipun kami harus beribadah seperti ini ya Bapak, namun kami yakin sukacitamu ada di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapak, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita sama-sama membuka ibadah pada hari ini, ingat ya hari Minggu depan harus tetap datang ya. Maksudnya di depan TV, di depan laptop dan buka HP boleh. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan ya Kak ini. Belum Kak Catur, hari ini Iya, ada hari yang mau ini ada yang mau bernyanyi. Iya. Iya. Jadi adik-adik, ada adik-adik di situ kayaknya. Kita akan mendengarkan pujian yang sudah bersama-sama. Adik-adik pasti ada yang di situ juga. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh teman-teman semua dan juga kakak-kakak layan. Yuk kita lihat. Kita lihat di situ. Nah adik-adik,
Tadi kita sudah mendengarkan pujian dari adik-adik layan dan kakak layan ya Kak Catur. Iya. Ternyata bagus sekali mereka Kak Bagus Dorcas. sekali. Hebat seperti yang kayak di TV itu juga Hebat, kayaknya. hebat. Nanti kita bikin lagi ya kakak-kakak ya. Siap. Hebat. Nah, Nanti. adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, Siapkan. duduk yang manis. Siapkan. Salam adik-adikku yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Selamat ketemu kembali bersama Kak Dorcas di sini di penghujung tahun 2020. Yang mana kita sudah melewati tahun 2020 ini dengan penuh suka dan duka. Yang walaupun kita sekarang tidak bisa merayakan Natal bersama adik-adik di gereja ini, namun kita tetap berharap bahwa tahun-tahun depan kita bisa kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Di situ menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga yang ingin melahirkan kehadiran seorang bayi mungil, mereka mempersiapkan kelahiran bayinya dengan berbagai cara yang penuh dengan satu kemewahan, kebahagiaan, yang mana mereka mencari tempat-tempat atau rumah sakit yang bagus untuk mempersiapkan kelahiran putra mereka. Dan ada juga yang mencari kota-kota besar untuk tempat melahirkan, misalnya Jakarta, Surabaya, Bali, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ke Singapura, Belanda, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah rasa sukacita, kebahagiaan keluarga yang akan diberikan kepada bayi mungil itu. Dan juga banyak yang membuat nama sekarang ini dengan nama kebarat-baratan. Misalnya Mikael, Robert, dan jarang sekarang membuat nama seperti Mulyadi, Mulyono. Padahal orang tua dulu menginginkan arti dari nama itu adalah anaknya menjadi anaknya yang mulia. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Namun semua itu cara keluarga masing-masing untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Namun yang sangat terpenting adalah bagaimana mempersiapkan masa depan mereka. Mempersiapkan masa depan mereka untuk lebih mengenal cinta kasih Yesus. Bagaimana orang tua mengenalkan anak-anak mereka tentang jalan keselamatan. Bagaimana orang tua mulai kecil rajin membawa anak-anak mereka ke sekolah minggu untuk mengenalkan siapa itu juru selamat. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, sekarang dalam masa sukar pandemik ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Khususnya kita di Banjarbaru pada saat hari ini tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Namun bukan karena kita dilarang, tapi karena ada virus yang tidak mengizinkan kita untuk beribadah
bersama-sama. Namun adik-adik, ada di kota-kota lain masih ada mereka yang tidak bisa beribadah walaupun tidak ada corona, adik-adik. Karena mereka dilarang, tidak boleh menyiarkan kabar sukacita itu. Nah, kita bersyukur di daerah kita ini, daerah Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, kita bisa beribadah dengan aman dan damai. Semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di daerah ini. Terima kasih buat daerah kita ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dia lahir sangat-sangat sederhana. Tuhan Yesus lahir di kota yang kecil. Adik-adik masih ingat di kota apakah itu? Ayo ingat-ingat, Tuhan Yesus lahir di mana? Betul sekali, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem dan di situ pun tidak ada penginapan atau tidak ada juga rumah sakit yang tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Hanya ada satu kandang domba. Disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Namun semua itu tidak menjadi penghalang untuk kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan Yesus lahir di kota yang kecil bernama Bethlehem yang merupakan kota yang sudah dinubuatkan Nabi Mika. Yang mana kita akan baca pada Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, "Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala dan sejak dahulu kala." Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus lahir sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Disitulah tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Tetapi dari Bethlehem itulah lahir Yesus sang juru selamat dunia. Allah telah memilih kota Bethlehem yang sebenarnya adalah kota kecil sebagai tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah juga mereka harus mengungsi, setelah dia lahir harus mengungsi ke Mesir, adik-adik, hingga akhirnya mereka dikejar-kejar oleh Herodes, adik-adik. Namun setelah Herodes meninggal, Yusuf lewat mimpinya disuruh kembali ke tanah Israel. Walaupun demikian, Yusuf masih ragu, takut karena anaknya Archelaus telah naik menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, melalui mimpi ini Yusuf pergi dan tinggal di daerah Galilea di kota Nazaret, di mana Yesus memulai pelayanannya di kota Nazaret itu. Sebagai suatu kota yang kurang baik, hingga Nathanael, orang yang dipanggil Yesus, pun berkata bahwa mungkinkah sesuatu yang baik
akan datang dari Nazaret. Yesus sendiri, adik-adik, tidak mempermasalahkan aku lahir di kota mana, aku lahir bukan di rumah sakit. Tuhan Yesus tidak sedih. Dan Tuhan Yesus cuma ingin bagaimana dia nanti besar dapat mengambil bagian, bisa melayani dengan baik setelah dia dewasa, adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita pun sejak kecil sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melayani dimanapun kita berada. Bukan saja kita harus sebagai pendeta, tidak, sebagai majelis juga tidak, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat baik di rumah, di sekolah. Nah, menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, menjadi dengar-dengaran dengan guru dan kakak sekolah minggu, itu sudah sangat bagus, adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, namun kita lihat seperti banyak saudara-saudara kita yang masih susah untuk beribadah, ya, masih susah untuk beribadah karena keterbatasan ruang, misalnya keterbatasan mereka nggak punya gereja, dan di situ pun sering adik-adik dilarang untuk beribadah, ya. Namun tidak menghalangi berkat dan anugerah Tuhan untuk kabar baik itu diberitakan. Nah, adik-adik, damai sejahtera diberikan dari surga. Itu menjadi pokok dari perayaan Natal pada saat hari ini yang sudah kita lewati pada tanggal 25 kemarin. Namun mungkin adik-adik merasakan, aduh kakak, kita tidak bisa beribadah sama-sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak apa-apa adik-adik. Namun damai Natal itu tetap ada di hati kita. Kita undang damai Natal itu untuk ada selalu di hati kita. Karena Tuhan Yesus pun bisa lahir di kota yang kecil. Nah, sekarang damai Natal itu bisa hadir di hati kita yang kecil, bisa hadir di hati adik-adik yang masih kecil juga, ya. Nah, kita undang damai Natal itu sehingga damai Natal itu selalu menyinari, menerangi hati kita. Kita minta Tuhan untuk hadir di hati kita, memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, agar kita membawa damai, membawa sukacita, tidak baik di sekolah maupun di rumah bersama teman-teman, bersama mama papa. Oh ya adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu dia mulai pelayanannya berada di kota Nazaret sebagai tetap di sana walaupun kota yang kecil. Nah, Natal hadir di kota yang kecil itu, dan Natal juga hadir di hati kita, di hati adik-adik yang kecil, di hati semua orang. Terima kasih adik-adik. Semoga firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberikan kekuatan, pengharapan yang baru, Anak Israel. agar di tahun yang akan datang kita kembali bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja ini. Amin. Dek. Mengundang ada. Lahirkan
beda-beda Kak. Ada yang orangnya kaya, ada yang punya mobil, ada yang nggak punya mobil. Kita nggak boleh sedih. Nah semua itu Tuhan yang punya rancangan, Tuhan yang itu. Jadi berdoa ya. Siapapun itu, anaknya orang kaya, anaknya Pak Presiden, anaknya petani, sama aja ya. Itu Tuhan yang kasih ya Kak ya. Oke, jadi semangat semuanya. Iya. Kami Sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, sampai selama-lamanya. Iya. Ada yang diberkati untuk doa yuk. Selamat pagi Yesus, kami bersyukur dan terima kasih anak ini. Terima kasih buat firman. Biarlah Tuhan pun hadir di hati yang kecil ini. Kita boleh bersyukur yang walaupun mereka belajar di rumah, mereka sudah mendapatkan rapot hasil mereka. Agar kami dapat kita belajar berikan buat mereka agar mereka dapat biasa membimbing kami mengarah memusnahkan hidup yang adalah daerah itu zona merah. Belum lalu mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir ya. Lagi Kak Catur. Mana-mana harus pakai masker. Ya, terus kita jaga jarak Jaga Kak. jarak, Iya. Jangan. Iya. Kalau nggak penting banget, nggak usah keluar rumah. Nah, sekolah aja harus di rumah, Kakak. Oh, iya Kak. Kan ibadah tadi persekutuan. Nah, dan harus kalau pas ya Minggu Tuhan Yesus memberkati. Dadah.